Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Ahem berjalan ke taman dengan sempoyongan setelah mencium bau asap beracun. Safran datang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ahem mengatakan dia baik-baik saja dan hanya ingin bersantai di sini. Tiba-tiba Ahem jatuh. Daram melempar kerupuk di depannya dan Ahem pingsan karena asap. Gaura kemudian masuk dan mengatakan kehidupan Kokila akan berakhir dan Ahem pun pasti akan mati hari ini, dan melemparkan korek di rumput sekitar Ahem. Ahem pun terjebak di antara api. Gopi meraih Vidya dan Mira dan berteriak, "Ahem, Ji, bangun!" Mira dan Vidya juga berteriak, "Papa, bangun!" Ahem bangun dan mengingat semua insiden masa lalu dari masa kecilnya sampai hari ini, dan kemudian melihat Gopi dan anak perempuannya berteriak untuk bangun. Gopi mendekati api dan kain sarinya terbakar. Vidya berteriak, "Ma, kain terbakar." Gaura tertawa dan mengatakan Gopi juga akan mati hari ini bersama dengan Ahem. Gopi merobek kain sarinya dan melompat ke dalam api. Gopi mengambil Ahem di pangkuannya dan meminta dia untuk bangun. Gopi meminta maaf karena mengganggunya dan mengatakan dia sangat mencintainya. Mira dan Vidya membawa air. Gaura dan Daram menyeringai. Ahem meminta Gopi untuk pergi dan pingsan. Sementara itu, Kokila meraih Jigar dan Hetal dan berteriak, "Ahem, Gopi." Dara mengatakan Kokila kembali dari kematian. Gaura mengatakan itu bagus, dia akan melihat anak dan menantunya terbakar dan terkejut. Vidya mengatakan dia akan membawa air. Kokila melihat bambu kayu di dekatnya dan berteriak, "Ahem, bangun." Gaura melihat itu dan membuat bambu kayu jatuh di Ahem. Safran masuk dan memegang bambu dan membuangnya. Daram dan Gaura berteriak untuk keluar dari api. Safran kemudian membawa Ahem keluar dari api. Gopi dan seluruh keluarga menangis, kemudian Ahem pun bangun. Gaura dengan keras mengatakan pada Kokila bahwa dia membunuh Karunes, dan seluruh keluarga menangis sekali seperti dia menangis dengan keluarganya sekarang. Kokila menangis memegang kepala Ahem di pangkuannya dan meminta untuk bangun dan memberitahu Hetal jika dia ingat di masa kecilnya. Ahem selalu pura-pura tertidur agar tak sekolah, dan ketika Kokila mencium dahinya, Ahem akan terbangun. Kokila mencium dahi Ahem dan dia bangun. Seluruh keluarga tersenyum. Ahem melihatnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kokila bilang iya. Ahem meminta maaf padanya dan dia tersenyum. Gopi mendekati Gaura dan dengan marah mengatakan pada Gaura dia melakukan kesalahan besar dengan mencoba membunuh Ahem dan meminta Jigar untuk memanggil polisi dan menangkap Gaura dan Daram. Kokila mengatakan dia tidak akan melakukan itu karena mereka harus buru-buru untuk membawa Ahem dan Safran ke rumah sakit. Gopi mengatakan, "Kalian bisa membawa mereka ke rumah sakit," sementara dia menangkap Gaura dan putranya. Kokila mengatakan dia tidak akan melakukan itu, dan itu adalah perintahnya. Gopi tak berdaya dan memperingatkan Gaura bahwa dia tidak akan mengampuni dia. Seluruh keluarga masuk ke mobil termasuk Safran. Mira mengatakan dia juga ingin datang. Ahem bilang Mira boleh ikut dan Mira dengan senang hati duduk di mobil. Durga mengatakan bahkan dia akan ikut. Gopi bilang dia bisa duduk di mobil lain. Para tamu mulai mendiskusikan bahwa Gaura sangat kejam untuk mencoba menyakiti Ahem dan Safran. Gaura mulai berakting dan mengatakan pada Durga dia harus pergi bersama Safran dan merawatnya. Kecelakaan semacam ini terjadi selama di Bali, dan segera mereka akan kembali ke rumah. Keluarga Modi sampai di rumah sakit. Dokter membawa Safran dan Ahem ke ruangan gawat darurat. Gopi meminta Kokila untuk beristirahat karena dia baru saja sembuh. Kokila bilang dia baik-baik saja. Dokter keluar dan mengatakan keduanya baik-baik saja sekarang.
Gopi meminta dokter untuk menjelaskan pada Kokila bahwa dia masih lemah. Dokter mengatakan kekuatan tekad Kokila membuatnya sembuh begitu cepat dan dia baik-baik saja sekarang. Gaura memberitahu Dara bahwa Durga mengikuti langkah Vidya dan terbang tinggi. Dia khawatir bahwa Vidya dan Mira akan menjadi bumerang baginya dan dia harus memaksa mereka patuh untuk menjaga mereka di bawah kendali. Gopi berterima kasih kepada Safran karena telah menyelamatkan AM dan mengatakan bahwa dia memiliki 2 anak perempuan dan memiliki seorang anak laki-laki sekarang. AM keluar dari ruangan gawat darurat dan mengatakan dia baik-baik saja sekarang. Mira datang dan berlari untuk memeluknya. AM menghentikannya. AM mengatakan meskipun dia marah padanya, dia tidak dapat menyangkal bahwa Mira adalah putrinya. AM mengizinkannya untuk memeluknya dan mengatakan jika dia benar-benar peduli pada Mira, maka dia harus kembali ke rumah. Hetal, Gopi dan Vidya mengatakan dia harus kembali ke rumah karena semua orang mencintainya. AM bertanya apakah dia ingin kembali ke rumah atau tidak. Mira bilang, aku minta maaf, aku tidak bisa kembali ke rumahmu, dan lari dari sana. Tamu Gaura berbisik bahwa tamu Gaura lebih dari keluarganya dan dia begitu kejam untuk menyakiti cucunya sendiri. Mira masuk dan menendang sesuatu. Gaura bertanya, drama apa ini? Mira bertanya, beraninya dia menyakiti ayahnya. Mira mematuhinya sejak dia datang ke rumah ini, tetapi dia mencoba membunuh ayahnya. Gaura berpikir bagaimana dia bisa menjadi bumerang dan berteriak untuk diam. Mira mengatakan dia tidak akan melakukannya. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.